Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Salaman bin Jais, Ketua HKTI Jalan Abadi dan sekitarnya. Yang kami muliakan Ibu Surdani, Ketua Nurul Muslimat Jalan Abadi dan sekitarnya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Madrasah Nurul Kalam Yayasan Wakaf, yang kami Bapak Ikhwan Nasution dan jajarannya, dan yang kami muliakan Ketua Yayasan Anak Yatim Mamrotillah Bapak Hendrik Rahab, dan juga yang kami muliakan Bapak Kepala Lingkungan 13 dan seluruh pembina dan juga seluruh pembina dari anak yatim dan madrasah Nurul Kalam, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini, dan juga yang kami sayangi anak-anak kami. Betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita dapat hadir dalam rangka Isra Mi'raj menyambutkan bulan Ramadan, dan kita bagi sembako paket untuk saudara-saudara kita, sekaligus kita mudah-mudahan makan bersama. Mudah-mudahan acara yang kita gabung menjadi satu ini menjadi barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, bahwa Isra dan Mi'raj yang dilaksanakan oleh Rasulullah karena mendapatkan undangan. Isra Mi'raj ini terjadi pada usia Nabi 53 tahun. Ketika itu Nabi sedang berduka cita karena istri yang mendukung dia 100%, Khadijah, orang terkaya di kota Mekah, dan Mekah itu 2/3 adalah milik dari Khadijah, habis disumbangkan kepada Nabi untuk berdakwah. Pada saat itu istrinya wafat. Yang kedua, pamannya Abdul Muthalib juga sebagai pembackup beliau ketika beliau berdakwah juga wafat. Ini rezeki dari masyarakat orang-orang kafir makan bersama dalam unggahan menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah Masjid Nurul Kalam. Itu disebut dengan tahun duka cita. Karena sedihnya Rasul, maka Allah mengundang untuk tamasya, itu jalan-jalan ke ruang angkasa, dengan disebut Isra dan Mi'raj, untuk menghibur hati Nabi yang sedang duka cita. Maka diberangkatkanlah beliau, diundang dengan sebutan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dilakukan oleh Rasul adalah dengan jasad dan ruhnya. Padahal secara logika pada saat itu orang berangkat dari Mekah ke Palestina itu berangkat 30 hari dan kembali 30 hari, atau disebut dengan 2 bulan. Dari Mekah
dengan mengendarai unta dari Mekah ke Palestina 1 bulan, dari Palestina ke Mekah 1 bulan. Tetapi dalam hal ini Nabi berangkat hanya memakan waktu 4 jam. Jam 12 malam beliau dijemput oleh Jibril dan Mikail untuk dioperasi di Telaga Zanjar di samping Zamzam. Selesainya jam 1 Rasulullah Isra sampai ke Palestina, dan dari Palestina sampai ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Palestina, dari Palestina ke Mekah hanya makan waktu 4 jam. Jam 5 pagi Rasul sudah sampai di Makkahul Mukarramah sebelum sholat subuh. Setelah itu Rasul duduk di Masjidil Haram. Dia berpikir, apakah orang percaya dengan berangkatnya beliau dari Mekah ke Palestina? Alhamdulillah, inilah sembako yang kita bagikan kepada saudara kita, anak yatim, ibu janda, kaum duafa. Datanglah Abu Bakar Siddiq. Ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, ini berasnya di masjid ini, ya sedekah dari maka Rasulullah menyampaikan restoran kepada Abu Bakar, Garuda ya. wahai Abu Bakar, Alhamdulillah, percayakah engkau saya baru pulang dari Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ini pergi tadi malam, dan pada pagi ini saya sampai di Mekah kembali. Maka Abu Bakar menyatakan, lebih jauh dari itu pun saya tetap percaya dengan engkau wahai Muhammad. Maka dengan kata-kata inilah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq dikatakan dan digelar sebagai Abu Bakar Siddiq, orang yang mempercayai Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan bukan hanya sekedar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lebih jauh dari itu pun kau pergi ya Rasulullah, saya tetap percaya. Maka ada 6 perasaan Rasul. Bapak dan Ibu, di zaman modern sekarang kita bisa tunjukkan bahwa benarkah Nabi Muhammad itu berangkat dengan jasadnya? Kalau kita kaji dengan kalimat Subhanalladzi asra bi abdi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi tidak jalan kaki, Nabi tidak berkendaraan sendiri, Nabi tidak jalan kaki, tetapi Nabi diperjalankan oleh Allah. Dia tinggal terima bersih, taunya dia sampai tujuan. Maka bisa kita sebut, maka pada saat itu ketika ditanya oleh Abu Bakar, dia percaya. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, Umar pun percaya. Ketika Abu Jahal dan Abu Lahab datang disampaikan berita itu kepada mereka berdua, mereka mencemoohkan Nabi dan Nabi dianggap sebagai orang gila. Nah, ini bisa kita sampaikan Bapak dan Ibu bahwa Nabi berangkat ke sana itu adalah diperjalankan, tapi mereka menganggap Nabi ini mengada-ngada. Dan akhirnya coba kita sampaikan sekarang bahwa bisa kita contohkan, andainya kita punya saudara di Jakarta sedang mengidam rambutan belarang binti, di HP-nya orang tuanya di kemari di meja saya hamil 4 bulan, kepingin sekali rambutan binti, tolong ayah usahakan. Maka ayahnya pun pergi ke binti, sampai di ladang binti dia beli tempat orang dan dipetik, dimasukkan ke dalam goni. Habis itu ayahnya pulang ke Medan, sampai di Medan rambutan yang di dalam goni tadi dituang, dimasukkan ke dalam koper. Ternyata di dalam rambutan itu ada seekor semut dan yang lain-lainnya masih tinggal di rambutan yang ada di rumah. Hanya beberapa saja yang dibawa rambutannya sampai ke Jakarta. Ada semut satu yang dibuang, yang lainnya terbuang atau tertinggal, yang satu ini terikut ke Jakarta. Dimasukkan dalam koper dan pergilah ayahnya ke Kuala
Di dalam rambutan tadi ada seekor semut berangkat menuju Jakarta 2 jam. Sampai di sana di Cengkareng diambil sama anaknya koper tadi, dibuka rambutannya, ada ternyata rambutannya nengok di Cengkareng. Habis itu rambutannya diambil, kopernya dibalikkan lagi, dan semutnya masih berada di koper. Kopernya sama anaknya diisi pakaian dari Jakarta untuk ayahnya menyambut bulan Ramadan. Dia telepon ayahnya, ayah udah pulang belum? Kopernya saya balikkan ya. Itu ada baju ayah untuk Ramadan. Ayahnya nggak pulang, ditunggu 2 jam kemudian pesawat pun nyampe, kopernya diambil dan dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah kopernya dibuka, diambil pakaiannya, ternyata ada semutnya. Semutnya dihalau sama ayahnya dan jatuh. Dia kumpul sama kawannya di rambutan kembali bersama kawan-kawannya yang ada di rambutan tadi yang semut dari udara. Maka semut tadi bercerita dengan kawan-kawannya yang masih ada di situ. Wahai kawan, aku baru saja pulang dari Jakarta. Berangkatnya kapan? Tadi. Perginya 2 jam, balik 2 jam. Pasti kawan-kawan semut mengatakan semut yang satu ini gila. Kenapa? Bahkan mungkin dia berangkat ke Jakarta, bisa dia nyebrang lautan, sedangkan nyebrang paret aja dia hanyut. Maka kawan-kawannya mengatakan semut yang satu ini gila. Sama dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan ini kepada sahabat-sahabatnya dan penduduk Mekah, Rasul dikatakan orang gila karena nggak mungkin dalam tempo 4 jam Rasul bisa pergi dan kembali lagi ke Mekah. Dan sama dengan semut tadi, bisa ke Jakarta 2 jam, balik lagi dari Jakarta ke Medan dalam waktu 2 jam. Akhirnya 4 jam semut itu dikatakan gila. Padahal semut tadi bukan jalan kaki, tapi dia diperjalankan dengan menggunakan pesawat Garuda. Rasulullah dengan menggunakan kendaraan buruk, beliau bisa sampai ke Jakarta, sampai ke Palestina dan balik lagi ke Makkatul Mukarramah. Yang kedua yang akan saya sampaikan, allati barokna, perjalanan yang penuh dengan keberkahan itu adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allati barokna, perjalanan yang berkah adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Itu yang perjalanan yang penuh berkah. Bapak Ibu, saya sampaikan kepada Bapak, ayo kita masuk masjid sekarang ini, jangan ditunggu lama-lama. Dengan ikhlas hati kita ke masjid. Isi masjid ini setiap saat. Ada waktu kita, silakan kita datang ke masjid dengan sukarela, dengan keikhlasan. Mumpung kita masih bisa melangkahkan kaki ke masjid, ayo kita ke masjid. Jangan sampai Bapak dan Ibu saya tanya, maukah kita ke masjid dengan sukarela atau ke masjidnya kita dipaksa? Ada orang yang ke masjid tidak mau ketika hidup, tapi dipaksa ke masjid baru dia mau. Kenapa? Setelah dia wafat baru dia dipaksa ke masjid, baru dia mau. Jadi maunya itu ke masjid jangan hanya karena satu, karena terpaksa. Apa itu terpaksa? Karena dia sudah mati, keluarganya membawa kemari. Jangan seperti itu. Ayo mumpung kita masih hidup, isi masjid ini dengan rame-rame kita. Ibadah yang paling baik, perjalanan yang penuh berkah. Coba ingat, bilal Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa alladzi barokna. Allah akan memberikan keberkahan apabila perjalanan itu dari masjid ke masjid. Minimal dari rumah ke masjid atau dari masjid ke rumah. Itu adalah perjalanan yang penuh berkah. Mumpung kita masih bisa jalan, usahakan, dan mumpung kita masih hidup, jangan nanti kita menyesal di dalam kubur hanya ingin kembali untuk sholat ke masjid. Mumpung masih Allah beri kesempatan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, Allah yuriyahu min ayatina. Allah akan perlihatkan di tengah-tengah perjalanan Rasul itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah? Ketika Rasulullah naik buruk
Begitu dia mulai setat dari Mekah menuju ke Palestina, insya Allah saya sudah sampai ke sana dan di tempat pengikatan buruk pun kita sudah sampai di sana. Ketika Nabi naik buruk, nah Nabi membaca ayat Al-Quran Bismillahi majreha wal mursaha. Berangkatlah Rasul bersama Jibril dan Mikail. Ketika berjalan baru beberapa menit, di belakang Rasulullah yang berkendaraan buruk, ada di belakang obor yang sangat besar yang apinya menyala-nyala, dibawa oleh makhluk Allah yang besar. Maka Rasul melihat ke belakang. Rasul bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah itu dan apakah maksud tujuannya mengikuti kita? Jibril menjawab, ya Muhammad, ini adalah jin ifrit yang membawa obor yang akan membakar kita agar kita gagal dalam perjalanan. Jadi jin ifrit itu datang mengikuti Rasul untuk membakar Rasul. Semakin lama semakin dekat, maka Rasul bertanya kepada Jibril. Setelah Jibril memberitahukan bahwa ini jin ifrit, maka Rasul bertanya kembali kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah solusi yang kita lakukan? Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, bacalah kalimat ini. Maka ketika Nabi Muhammad belum membaca, diajarkanlah oleh Jibril. Apa kalimatnya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jibril membacakan itu, jin ifrit belum tersungkur. Tetapi ketika Nabi Muhammad yang membaca kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dibaca oleh Nabi, langsung jin ifrit yang besar dan bertanduk dan matanya merah membawa obor api yang sangat besar tersungkur jatuh dan padamlah obornya hanya dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bapak Ibu, jadi diambil dari sini tanda-tanda kekuasaan Allah. Apabila kita dalam perjalanan setelah membaca doa-doa itu, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq agar kita tidak diperdaya oleh jin, agar kita tidak terjadi musibah, karena banyak musibah yang terjadi karena perdaya daripada jin dan jin ifrit ini. Maka perjalanan yang paling barokah setelah dari masjid ke masjid, bacalah kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini perjalanan yang penuh berkah dan Allah tunjukkan kekuasaannya. Setelah itu jalan lagi dengan kendaraan. Rasulullah SAW melihat beberapa petani yang sedang mengalir air, menyapi padi atau panen padi. Ketika di sini di pertama dia start panen, sampai di ujung ternyata dia tempat awal dia panen tadi sudah tumbuh lagi padinya, sudah menguning lagi. Dibalik lagi masih gitu sampai di sini, yang di ujung sana sudah tumbuh lagi, sudah panen lagi, sudah menguning lagi. Akhirnya petani ini tidak berhenti mendapatkan hasil panen yang berlipat ganda. Rasul bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini tanda-tanda apakah ini ya Jibril? Maka Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah umatmu yang senantiasa bersedekah untuk kepentingan umat. Orang yang bersedekah untuk kepentingan agama, untuk kepentingan umat, dia akan mendapatkan hasil rezeki yang tidak pernah putus. Dan rezeki itu terus mengalir dan mengalir, rezeki itu terus mengalir. Di samping rezekinya mengalir, dia juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini dalam Isra Mi'raj ditunjukkan bagaikan seorang petani yang tidak pernah berhenti memetik hasilnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita juga cukup berterima kasih kepada Bapak Direktur PT Rumah Makan Garuda
yang setiap tahunnya memberikan sumbangan untuk paket kita ini sebanyak 1 ton. 1 ton, ya, 1 ton beras sebanyak di dalam digonikan dengan 5 kilo berarti 200 paket. Setiap tahun rumah makan Garuda memberikan kepada kita sumbangan atau infak atau sedekahnya sebesar 1 ton beras atau 200 goni beras dengan timbangan 5 kilo per goninya. Inilah kita doakan, mudah-mudahan bapak tersebut dan keluarganya akan mendapatkan pahala seperti petani yang panen tidak pernah berhenti, hanya sekali menanam tapi dia terus berulang kali memetik hasilnya. Inilah yang digambarkan dalam Isra dan Mi'raj oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Alhamdulillah acara unggahan dan menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah Masjid Nurul Kalam, Jalan Abadi, Kelurahan Panurjo, Kecamatan Medan Sunggal, Medan Sumatera Utara. Channel selamat jalan acara ini, semoga barokah. Subhanallah. Alhamdulillah kita bisa membuat itu setiap tahun.